Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala serta semua hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat GPDI Polonia yang dari hari ke hari selalu mempercayakan saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Pagi tadi saya sudah berbicara memiliki hati Bapa. Namun siang ini saya ingin bicara kesungguhan yang mendatangkan mujizat. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan hari-hari yang sangat tidak menyenangkan. Kita semua tahu bahwa karena virus corona telah mendatangkan banyak kesulitan. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, banyak orang jatuh susah. Saudara-saudara, perekonomian yang hancur. Bahkan negara Indonesia, pemerintah 2 hari kemarin, kalau saya tidak salah, sudah mengumumkan secara resmi bahwa negara kita sedang memasuki masa resesi. Saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, saya percaya semua atas kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kalau kesulitan-kesulitan yang terjadi, saudara-saudara, kita alami, kita masih ada di dunia, Tuhan tahu kita alami itu, dan saya percaya Tuhan juga mau memelihara saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan umatnya. Nah, kita membutuhkan mujizat hari-hari ini. Puji Tuhan. Dan saya lihat saudara-saudara sebagai gembala, saya melihat di dalam pengembalaan saya, jemaat yang memang sungguh-sungguh cari Tuhan, ada aja Tuhan bukakan berkat, saudara. Dalam usaha, dalam pekerjaan, ada aja saudara-saudara. Tuhan kita adalah Allah yang heran. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan corona. Kuasanya tetap sama. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Sekarang kita perlu mujizat dan perlu ada kesungguhan. Mari kita membuka di dalam Injil Markus. Markus pasalnya yang kelima. Lalu kita akan membaca ayatnya yang ke-21 sampai 24. Kemudian ayat 35 sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35 sampai 43. 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menentarwakan dia.
Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat ini kita melihat ada dua langkah yang harus kita lakukan untuk dapat melihat kuasa dan mujizat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama saudara-saudara, langkah yang pertama dapat saya katakan adalah kesungguh-sungguhan. Sekali lagi, kesungguh-sungguhan. Hanya dengan sikap mempunyai hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan, maka kita dapat melihat Tuhan akan bertindak untuk memberi pertolongan kepada saudara dan saya. Perlu ada kesungguh-sungguhan saudara-saudara. Dalam kitab Yakub di sana dikatakan kalau orang meminta dengan hati bimbang, tidak mungkin dia akan menerima. Amin saudara-saudara. Dalam urusan dengan Tuhan selalu tentang kesungguh-sungguhan saudara-saudara. Menyangkut pemeliharaan Tuhan kepada orang Israel, Tuhan bilang, di kota kamu diberkati, di ladang kamu diberkati, segala aspek keadaan kamu baik, kesehatanmu, kesejahteraan ekonomimu, sampai ternakmu terpelihara, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Kata sungguh-sungguh ini penting kita pegang baik-baik. Dan saya sendiri menyaksikan saudara-saudara dalam pelayanan saudara-saudara. Dijauhkan Tuhan, saya tidak menjelek-jelekkan teman hamba Tuhan. Tidak saudara-saudara. Tapi mata kepala saya sendiri melihat saudara-saudara. Kalau seseorang melayani Tuhan, ya melayani aja begitu saudara-saudara. Waktu akan menunjukkan, waktu akan membuktikan bahwa sikap yang tidak sungguh-sungguh itu, dia tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Bahkan dia jauh dari banyak pertolongan Tuhan. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh saudara-saudara. Dalam kesungguhan itu saudara-saudara, pada hari itu mungkin dia belum melihat. Ada dia langsung melihat berkat pertolongan Tuhan. Tapi nanti di hari-hari ke depan dia dapat menyaksikan. Ternyata sungguh-sungguh itu tidak sia-sia. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seolah-olah kamu kerjakan di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bagian poin yang pertama ini, kesungguh-sungguhan. Ayat ini menceritakan ada seorang kepala rumah ibadat. Pada zaman pelayanan Yesus, bagi orang Yahudi, seorang kepala rumah ibadat itu adalah orang yang dihormati, disegani, saudara-saudara. Ada jemaat saya yang suka bercanda. Kalau di suatu acara-acara undangan, selalu dia suka cari saya, saudara. Dia bukan bercanda, tapi memang ada benarnya juga. Dia bilang, kalau ada undangan-undangan begini, kita duduk dekat gembala. Nanti dapat makan yang banyak. Memang benar juga, saudara-saudara. Orang ini termasuk pintar, saudara-saudara. Nah, kalau kepala rumah ibadat pada zaman orang Israel itu, orang itu dikala dia berjalan dia dihormati. Di acara-acara tertentu dia dihormati. Pendeknya saudara-saudara, dia mempunyai nilai lebih.
Dan tentu ini sudah terbentuk dalam pribadinya bahwa dia adalah orang yang dihormati. Tetapi dalam hal untuk melihat mujizat Tuhan, saudara-saudara, hal-hal itu kita perlu tanggalkan. Dan kita perlu datang kalau pada Tuhan dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Coba kita lihat kepala rumah ibadat ini. Ayat 21 mulai berkata begini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Perhatikan, orang banyak. Dan masa pelayanan Yesus, kalau dibilang banyak itu bukan puluhan orang. Bukan cuma ratus orang. Tapi bisa ribu orang, saudara-saudara. Jadi kalau bilang banyak, saudara, sungguh sangat banyak, saudara. Dan ada ribuan orang berbondong-bondong mengurumuni Yesus. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan ayat 21, 22 bagian B, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Orang banyak yang menyaksikan berbondong-bondong datang pada Yesus. Dan kalau kepala rumah ibadat ini datang, saudara-saudara, orang tentu berpikir ini adalah orang yang terhormat, saudara. Tetapi saudara-saudara, Yairus mempunyai pribadi yang lain. Dia berada pada satu masalah, saudara-saudara. Anaknya sakit dan hampir mati. Saudara-saudara, biasanya orang tua sangat sayang dengan anak. Betul atau tidak, saudara-saudara? Apapun dia lakukan demi kesejahteraan anak itu, demi kesehatan anak itu, demi keberhasilan anak itu. Seringkali orang tua, saudara-saudara, lupa, saudara-saudara, belanja untuk kepentingan pribadi. Yang penting kepentingan anak, supaya dia bisa sekolah, supaya dia bisa sehat. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan saudara-saudara dalam ayat ini. Sekali lagi saya baca tentang sikap dari Yairus. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Haleluya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan. Tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Dan kalau seorang kepala rumah ibadat tersungkur di kaki seseorang, itu sebenarnya sesuatu hal yang telah mempertaruhkan harga dirinya. Banyak kali kita tidak bisa melihat mujizat kalau kita berada pada hati yang sombong. Betul atau tidak, saudara-saudara? Kalau kita mau melihat mujizat, kita harus datang dengan kerendahan hati. Amin, saudara-saudara. Ini perlu, saudara-saudara. Saya ingat, saudara-saudara, waktu saya, karena saya juga sering melayani di Baritop, apalagi pada waktu zaman Om T masih hidup, saudara-saudara. Ada hari-hari puasa di mana saya diminta juga membawa firman Tuhan. Dan dalam beberapa kesempatan saya lihat, saudara-saudara, ada seorang yang pejabat, saudara-saudara. Seorang pejabat, kalau dia datang kemana-mana dia pergi, dia punya ajudan, saudara. Kalau hari puasa, walaupun dia di kantor dengan pakaian dinasnya, saudara, jam berdoa, dia tinggalkan kantornya dulu, dia datang, ajudannya temanin. Ada sopir, saudara-saudara, dia datang ikut doa. Dan saya lihat orang ini karena memang ternyata dia dari kecil orang Pantai Kosta. Walaupun dengan pakaian dinasnya, kalau dia mungkin gak sempat pulang, ganti baju. Karena memang benar, habis doa dia akan pulang lagi ke kantor, balik ke kantor. Saya lihat dia berlutut, menyembah Tuhan, dia angkat tangan. Wah, ini satu sikap yang baik. Kita perlu datang dengan segala kerendahan hati. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan,
Kita harus mempunyai sikap yang sungguh-sungguh, dan salah satu sikap dalam kesungguh-sungguhan itu adalah kerendahan hati. Di situ dikatakan Yairus tersungkur di depan kaki Tuhan. Yang kedua, lalu Yairus memohon dengan sangat kepadanya. Memohon dengan sangat, saudara-saudara. Saya memperhatikan kata memohon dengan sangat ini, sikap Yairus ini disamakan dengan sikap Yakub. Pada Yakub keluar dari rumah orang tuanya, yang ada di tangannya hanya tongkat. Pakaiannya cuma ada di badan, makanannya tidak ada, terbatas sekali. Saudara-saudara. Dan akhirnya pada suatu malam ketika dia sudah capek, dia tidur. Dia mengambil batu sebagai bantal kepalanya, tidak ada bantal. Tapi di situ saudara-saudara, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dia melihat malaikat Tuhan turun naik turun. Saudara. Lalu dia berkomitmen dalam hidupnya. Berkomitmen di dalam hidupnya, kalau Tuhan memberi makan dia, kalau Tuhan memberi pakaian dia, lalu Tuhan memimpin dalam perjalanannya, dan dia bisa kembali dengan selamat kepada orang tuanya, maka dia katakan, Tuhan itu menjadi Allahku, ada kesungguhan. Batu yang menjadi bantalnya, dia bilang, itu akan kujadikan rumah Tuhan. Ada komitmen. Dan dia bilang, dari segala sesuatu yang kumiliki, selalu saya mengambil 10% itu untuk Tuhan. Luar biasa. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Lalu dalam perjalanan hidup lagi, saudara-saudara, dia hendak pulang sekarang dengan kawanan yang banyak. Sudah punya istri, punya anak-anak, punya kekayaan yang banyak. Tapi untuk menyeberang sungai Yabok, karena dia tahu Esau menunggu di seberang sana, dia dalam ketakutan. Dia bergumul semalam-malaman. Datanglah malaikat Tuhan bergumul dengan dia. Lalu dia memeluk malaikat Tuhan itu. Dia peluk, bergumul. Menjelang matahari akan terbit, malaikat bilang, lepaskan aku. Dia bilang tidak. Dia lebih memeluk kuat. Ini bicara tentang kesungguh-sungguhan. Dia bilang, sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Luar biasa. Dan saudara tahu, di dalam kesungguhan itu ada pertukaran nasib. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Di dalam kesungguh-sungguhan itu ada pertukaran nasib. Saya mau katakan siang ini demi kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau datang dengan latar belakang orang yang susah, orang yang miskin, orang yang tidak terpandang jauh dari keberhasilan, bangunlah pribadi sebagai orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka engkau akan melihat ada pertukaran nasib di sana. Mengapa? Malaikat itu tanya kepada Yakub, kalau begitu siapa namamu? Apakah malaikat Tuhan tidak tahu itu nama Yakub? Malaikat Tuhan tahu. Tetapi ini bagian daripada pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada orang yang sungguh-sungguh. Dia bilang Yakub. Malaikat Tuhan bilang, mulai sekarang engkau bukan Yakub. Namamu bukan Yakub. Yakub dekat dengan kelicikan, menipu. Tapi dia bilang, mulai hari ini namamu Israel. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Artinya putra Allah. Dan Allah selalu beracara dengan orang Israel. Dalam keselamatan Allah beracara dengan orang Israel. Bahkan sampai juru selamat datang, Allah tetap berhubungan dengan orang Israel. Karena keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Saudara, Tuhan telah mengubah nasib Yakub. Jadi saya katakan di dalam kesungguhan itu ada pertukaran nasib. Kalau saudara mau melihat keadaan saudara akan berubah, bangunlah pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan sungguh-sungguh. Saya, saudara-saudara, anak saya si David, saudara, dengan jemaat-jemaat yang lain, mereka kalau bercanda,
Saudara, mereka suka bilang, waduh, si David suka bilang, waduh, Papa itu kalau dia pegang di satu kantor, cleaning service itu bisa bahaya. Saya kalau saudara-saudara ngepel gereja sampai di pojok-pojoknya, saudara, saya sapu dulu baru pel, saudara. Sebentar-sebentar saya tukar air. Saya bilang sama anak saya, David, kalau pel gereja ini rumah Tuhan. Kalau perlu orang bukan cuma bisa berlutut, orang tidur pun di tembok itu nyaman karena bersih. Dan saudara, karena gereja kami itu kan 2 lantai, jadi kalau mau naik ke atas, begitu di tangga-tangga tengah, saya keker-keker begini dulu lantainya, saudara. Di mana masih ada debu, saya tahu, dan David suka liatin saya, saudara-saudara. David suka cerita pada jemaat, wah, Papa itu mah kalau mau naik gereja, dia suka keker-keker dulu lantai, baru dia naik ke atas. Saya bilang sama David, kalau engkau mau melihat berkat Tuhan, apapun yang engkau kerjakan bagi Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Apa aja. Kalau buat Tuhan, itu berhubungan dengan pekerjaan Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jangan berdoa haleluya. Udah setengah jam, 1 jam. Ya bagaimana Tuhan mau jawab doa? Yakub telah bergumul dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dan ini ada kepada Yairus. Kalau Yakub mengalami pertukaran nasib, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dialami oleh Yairus. Saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara, dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-21, di sana saudara-saudara, orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang banyak. Jadi pada saat itu Yesus sedang berurusan dengan orang banyak. Tapi kemudian Yesus tega-teganya tinggalkan orang banyak. Hanya mau berhubungan dengan ini satu orang. Berurusan dengan satu orang, Yairus. Saudara-saudara. Dia bisa tinggalkan orang yang ribuan itu, saudara-saudara. Apa yang telah menarik hati Tuhan? Tentu adalah kesungguh-sungguhan. Amin. Perhatikan saudara-saudara. Dalam ayat selanjutnya, dalam ayat tadi saya baca lagi. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, apa yang Alkitab katakan di sana? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Pribadi Yairus bisa mengalahkan banyak orang, saudara-saudara. Pribadi Yairus bisa mengalahkan ribuan orang. Pengaruh ribuan orang. Saudara-saudara, dikalahkan dengan pengaruh dari Yairus. Mengapa? Yairus telah datang dengan penuh sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan itu yang telah menarik hati Tuhan. Dia pergi dengan Yairus, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Yairus telah datang dengan sungguh-sungguh. Menunjukkan suatu pribadi yang benar-benar perlu dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita harus perlu dengan Tuhan. Amin. Banyak kali orang mau berkat Tuhan tapi tidak perlu dengan Tuhan. Saya bilang pada jemaat saya, seringkali kita jauh dari dunia sekuler, saudara. Contoh saja, sejauh mana kita, saudara-saudara, perlu dengan Tuhan. Misalnya ibadah. Kalau ibadah paling tidak, kalau memang perlu dengan Tuhan, hari Sabtu dia sudah pikirkan besok saya mau pakai baju ini. Lalu saya mau pakai masker ini biar lebih keren lagi, saudara-saudara. Sudah siapin Alkitab. Seringkali kan yang terjadi, saudara-saudara, sudah hari Minggu, ya nantilah kalau ada kesempatan. Waduh, saudara. Coba saudara lihat anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, saudara-saudara,
Besok mau sekolah, malamnya orang tua sudah siapin pakaian seragamnya, sepatunya, bukunya, tasnya, uang jajannya, bahkan jajannya. Besok pagi-pagi sudah disiapin. Betul atau tidak, saudara-saudara? Kita berpikir dengan pikiran yang sederhana saja. Rasanya sedih kalau kita menghadap Tuhan. Kalau kita ingat, saudara-saudara, sedih sekali, sangat sedih. Sementara kita perlu Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tolong supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Apa sebenarnya yang susah bagi kita? Ada kesusahan, tapi apapun yang kita jalani, alami, Tuhan juga turut di sana. Tuhan ada terlibat di sana. Tuhan terlibat di sana, saudara-saudara. Dan pengalaman ini hendaknya menjadi pengalaman kita, saudara-saudara. Saya bilang kepada anak-anak kaum muda, saya bukan seorang gembala yang materi, bukan, tetapi kita belajar menghormati Tuhan. Saya bilang, kalau kamu bawa motor, kamu ke Indomaret, kamu parkir motor di situ, kamu selesai belanja, datang tukang parkir, prit, kamu kasih berapa? 2.000 katanya. Nah, kamu kalau kasih persembahan berapa? Yang jujur, 2.000 om. Tuhan itu sama dengan tukang parkir. Iya kan? Betul atau tidak, saudara-saudara? Satu bulan kamu beli kuota berapa? Ya, hampir 100.000 om. Kan heran bin ajaib, kalau kasih perpuluhan 50.000. Kok kuota lebih berharga daripada milik Tuhan? Ini seringkali pikiran-pikiran yang sederhana, tapi itu juga menentukan nasib kita. Amin. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kita harus membangun pribadi yang serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perlu, saudara-saudara. Hari-hari ini kita sedang melihat hari-hari di mana banyak kesulitan. Banyak perusahaan-perusahaan besar ditutup. Saya kapan hari teman saya kirim daftar dari Amerika, saudara, dia kirim di WhatsApp daftar mall-mall, saudara, perusahaan-perusahaan yang ditutup. Sampai penerbangan, itu apa itu, perusahaan-perusahaan penerbangan Amerika yang besar, saudara-saudara. Saya bilang, wah, pesawat penerbangan ini, pesawatnya pernah saya pakai waktu saya di Amerika, saya pernah naik di pesawat itu. Tutup, saudara, untuk sementara tutup, entah sementara berapa lama, saudara. Rumahkan ribuan orang, saudara-saudara. Hari-hari ini hari-hari yang sulit. Kalau kita tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, kita akan digilas dengan kesulitan. Tapi disinilah, saudara-saudara, firman Allah akan dinyatakan bahwa orang benar akan hidup dengan percaya. Sekali lagi tadi saya katakan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Saya tiap pagi, siang, sore, malam kalau saya berdoa, apalagi kalau berdoa secara khusus, saya doakan jemaat-jemaat juga, Tuhan tolong jaga lindungi jemaat-jemaat. Dari orang tua yang paling tua sampai kaum muda, anak-anak sampai bayi-bayi sekalipun. Jaga dari virus corona. Jauhkan. Karena kita tidak dapat melihat virus corona, Tuhan dapat melihat. Betul atau tidak, saudara-saudara? Amin. Tuhan punya cara bagaimana menjauhkan, bagaimana menghindarkan. Tuhan Maha Kuasa. Tapi lepas dari itu, kita juga perlu sikap sungguh-sungguh. Jangan saudara pikir karena anak Tuhan, saudara jalan aja pergi gabung dengan itu orang-orang tanpa pakai masker. Ya, saudara-saudara, kita juga Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan. Betul atau tidak, saudara-saudara? Kita mesti ikuti protokoler kesehatan, saudara. Jangan cari pencobaan. Nah, mari saudara kita kembali lagi dalam ayat selanjutnya. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara, dengan Yairus, saudara? Alkitab katakan, lalu Yesus pergi dengan Yairus. Haleluya.
Dia pergi dengan Yairus, saudara-saudara. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dia ikut aja Yairus. Orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan. Saudara-saudara, perhatikan. Kepentingan orang banyak dikalahkan. Dia lebih datang kepada Yairus. Saudara-saudara. Karena Yairus punya kesungguhan. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Mari saudara kita lihat dalam ayat selanjutnya. Ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata. Nah, ini datang mungkin kakak atau adik dari Yairus, saudara-saudara. Pokoknya keluarganya lah, saudara-saudara. Mereka bilang, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Langkah yang kedua, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus belajar percaya pada Tuhan. Percaya. Amin. Percaya pada firman Tuhan, percaya pada Tuhan, percaya pada perkataannya, mempercayai Tuhan. Saya banyak kali dalam doa, saudara-saudara, ketika banyak keperluan saudara-saudara dalam pelayanan, dalam keluarga saudara-saudara. Saya punya kesaksian saudara-saudara. Ya, itulah mujizat. Hamba Tuhan seperti siapa saudara? Dalam jangka waktu 2 bulan nikahkan 2 anak. Yang pertama saudara-saudara, bulan Agustus anak saya Stevi yang perempuan. Dia sebenarnya jauh sebelum Agustus. Tapi karena virus corona diundur. Akhirnya dia bilang, papa Agustus aja deh. Dia mau menikah. Sementara adiknya saudara-saudara, juga sebelum ada virus corona, dia sudah bilang, papa, saya mau merit tanggal 10 bulan 10 2020. Pemberkatan diadakan jam 10. Wih, hebat juga saudara-saudara. Pemberkatan jam 10, tanggal 10 bulan 10, nanti di belakangnya 2020. Jadi pada waktu virus corona saudara-saudara, saya sengaja cerita, Fit. Tahu nggak itu teman papa? Pendeta gereja di sana, jemaat banyak. Anaknya waktu menikah, mereka cuma 7 orang. Saya cerita sama dia, karena saya kenal baik pendeta itu, suami istri, dampingi anak mereka, laki-laki yang menikah. Terus suami istri dari mempelai perempuan, anak mereka, keluarganya juga saya kenal. Jadi mereka 6 orang, tambah 1 pendeta yang memberkati. Berkati di rumah orang Belanda, di rumah Belanda, peninggalan dari zaman Belanda, karena di belakang rumah itu ada gambar-gambar untuk berfoto bagus-bagus. Punya jemaat banyak. Acara pemberkatan cuma 7 orang. Saya pikir dia bilang, sudahlah, enggak apa-apa, Pak. Dia seperti, saya berharap dia bicara begitu, karena saudara bayangkan Agustus kakaknya merit, saudara-saudara. Karena adiknya tidak mau tunda, dia akhirnya keputusan, sudah Bapak, saya Agustus sudah merit. Saudara, kondisi-kondisi untuk menikahkan anak, saudara-saudara, saya alami saudara, bukan cuma puluh juta sampai ratus juta. Datang bulan Oktober, David tidak mau tunda. Dia tidak dengar saya bilang itu pendeta cuma 7 orang. Kalau dia bilang sudah berkatilah saya begitu, kan merdeka saudara-saudara. Dia bilang enggak Bapak, saya punya teman banyak loh. Teman sekolah Alkitab waktu angkatan ini, teman waktu saya kuliah, teman waktu kerja, kemudian teman sekolah Alkitab yang baru-baru ini karena dia baru tamat. Banyak dia bilang. Jemaat-jemaat undang semua. Waduh saudara-saudara, saya puyeng juga saudara-saudara. Tiap kali nyisir saya lihat rambut ada aja di sisir saudara-saudara. Apalagi dia anak laki-laki. Cuma beda sekian hari. Saudara, tapi dengan pengalaman itu, saudara-saudara, saya cari Tuhan. Ada kata-kata yang selalu saya ucapkan pada Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah tempat harapan saya.
Saya hanya menggantungkan hidup sepenuhnya pada Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain selain hanya pada Engkau Tuhan. Itu yang selalu saya katakan, saudara. Saya mencari Tuhan, saya katakan, Tuhan, tidak ada tempat lain saya menggantungkan diri. Tempat saya mengadu tidak ada kepada yang lain, hanya kepada Engkau. Dan segala sesuatu Tuhan adakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang heran dan ajaib. Tinggal sejauh mana kita mempercayai Dia. Amin. Saudara, ketika keluarga Yairus datang memberitahu kepada Yairus dan kepada Tuhan, anakmu sudah mati. Tadi sih sakit, hampir mati. Sekarang sudah mati, buat apa engkau menyusahkan guru lagi? Tapi sekarang yang menjawab, yang bereaksi bukan Yairus lagi, tapi Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Perhatikan dalam ayat ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Yesus tidak menghiraukan. Ini kan berita buat Yairus, tapi kok sekarang Yesus yang tidak menghiraukan? Saudara, ada banyak kejadian di dalam Alkitab di mana Tuhan bertindak demi umatnya. Ada banyak kejadian. Kepada Abram, saudara, ketika dia sudah mempercayai Tuhan, mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pernah bilang, Abraham jangan takut, akulah perisaimu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tuhan bilang, akulah perisaimu. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi Abraham. Pernah juga Tuhan berbicara kepada orang Israel. Diam saja ketika mereka hendak menghadapi peperangan. Diam saja, tenang saja, aku akan berperang ganti kamu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tahukah saudara, ketika kita sungguh-sungguh, saudara, tanpa kita sadar, ternyata Tuhan banyak aktif untuk menolong kita. Tanpa kita sadar. Sama seperti kalau saudara lihat induk ayam dengan anak-anak ayamnya. Kalau ada yang mengancam anak ayam itu kan, apa yang terjadi? Saudara, induk ayam itu dia begitu marah, saudara. Dia berusaha membela, menyelamatkan anak ayam itu, saudara-saudara. Dan banyak kali Tuhan berlaku begitu untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Jangankan yang itu, wong sehelai rambut jatuh di kepala juga Tuhan tahu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Sebenarnya jadi anak Tuhan adalah satu hal yang sangat indah. Jadi orang percaya, beriman pada Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang sangat indah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bertindak, saudara-saudara. Allah yang bereaksi, bukan lagi saudara-saudara Yairus. Tuhan memberikan suatu tindakan, menunjukkan suatu tindakan bahwa Tuhan sekarang ada di pihak Yairus. Dan itu sebabnya Tuhan bilang kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Langkah yang kedua, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kita terus percaya pada Tuhan. Amin. Sekarang sudah mati, saudara-saudara. Sudah mati, ini anak bukan lagi sedang sakit, hampir mati. Tidak, sudah mati. Kalau ada usaha saudara yang sudah mati, nggak masalah, asal saudara dalam Tuhan, dia akan hidup lagi, asal engkau percaya. Amin. Asal percaya. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati anak Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya, saudara, kita lihat ayatnya yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat
dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Tentu itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ke kamar itu. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ke-40. Saudara, Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang tidak percaya. Perhatikan baik-baik, saudara. Sekali lagi, Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang tidak percaya. Mengapa? Lihat saudara dalam ayat 40 bagian B. Maka diusirnya semua orang itu. Orang yang mentertawakan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Jangan kita menjadi golongan yang tidak percaya. Amin. Karena kalau kita tidak percaya sama dengan kita menghina Tuhan. Kita harus percaya. Amin. Harus percaya. Lalu saudara-saudara dalam ayatnya yang ke-41. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya talitakum. Yang berarti hai anak. Aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Haleluya. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Talitakum. Bangkit dan berjalanlah. Dia menjamah. Semua ini terjadi karena percaya. Ayat yang terakhir coba saudara lihat. Ketidakpercayaan tidak akan ada mujizat. Pasal 6 ayat pertama mulai. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat itu ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara, mereka takjub. Mereka membicarakan bahwa Yesus mengadakan mujizat, orang yang penuh hikmat. Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Aduh, saudara-saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Lalu ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Dia tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6 bagian A. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini saudara, kalau tidak percaya, tidak ada mujizat. Kalau kita mau melihat kuasa Allah bekerja, kita harus dengan tekun dan percaya. Amin. Kita harus dengan sungguh-sungguh dan percaya. Tuhan tolong, sehingga kesungguhan kita semakin ditambahkan dan kepercayaan kita semakin ditambahkan juga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.